untuk menjaga kemuliaan Ka'bah, untuk menunjukkan keagungan Ka'bah, Allah tidak segan menghancurkan siapapun yang mau menghancurkan Ka'bah. Dan ternyata Allah pun tidak segan untuk menghancurkan Ka'bah demi. Semoga salat serta salam selalu tercurahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah dikatakan oleh banyak sekali ulama bahwa beliau adalah seseorang yang karena dia alam semesta ini diciptakan. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Bahkan disebutkan dalam salah satu kitab Maulid bahwasanya al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Engkau adalah tujuan utama alam semesta ini diciptakan, wahai Nabi. Bahkan kita tahu Ka'bah salah satu bangunan yang sangat dimuliakan oleh Allah, bangunan yang sangat dikeramatkan oleh Allah. Namun kalau kita menilik kepada sejarah, ternyata beberapa kali Ka'bah ini mau dihancurkan. Kami ingin memberitahukan bahwa 3 kali dari sebelum Nabi diutus, dari sebelum Nabi dilahirkan sampai Nabi hidup, 3 kali Ka'bah ini mau dihancurkan. Yang pertama, 100 tahun sebelum kelahiran Nabi, seorang Tubba, raja dari Yaman, membawa ratusan ribu pasukannya menuju ke arah Mekah, mau menghancurkan Ka'bah. Namun ternyata di tengah jalan Allah berikan dia penyakit yang sangat luar biasa parah. Bahkan Profesor Dr. As-Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan saking parahnya penyakit yang Allah berikan kepada sang Tubba ini, sampai-sampai keluar adud, ulat dari mulut, hidung dan juga telinganya. Kemudian dikumpulkan banyak sekali tabib, banyak sekali ahli ramuan, bahkan para dukun pun dikumpulkan. Tak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Lalu dia bertanya, kenapa aku mendapatkan sakit yang semacam ini? Kemudian para dukun yang saat itu mendapatkan informasi dari jin-jin peliharaan mereka yang telah naik turun menembus langit, mendapatkan khabar dari langit. Karena sebelum Nabi lahir, penjagaan langit tidak terlalu ketat, sehingga jin bisa naik turun mencuri kabar takdir yang akan terjadi di muka bumi. Namun setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, maka penjagaan langit diperketat. Saat itu para dukun mengatakan, wahai Tubba, engkau mendapatkan penyakit semacam ini biniyatika su'li hadmil Ka'bah, karena niatmu yang buruk mau menghancurkan Ka'bah, mau menghinakan Ka'bah. Lalu sang Tubba bertanya, terus bagaimana agar aku bisa sembuh? Maka para dukun itu mengatakan, kau nazar teruskan perjalananmu menuju Mekah, namun bukan untuk menghancurkan Ka'bah, melainkan untuk memuliakan Ka'bah. Maka sang Tubba ini bernazar di malam hari, aku nazar, aku akan melanjutkan perjalananku ke kota Mekah untuk memuliakan Ka'bah dan semua yang hidup di sekeliling Ka'bah. Ketika malam dia nazar, besok pagi dia bangun dalam keadaan sehat, seolah-olah tidak pernah mengalami sakit sama sekali. Shallu ala Nabi. Maka kemudian dia lanjutkan perjalanan tersebut bersama ratusan ribu pasukannya. Sesampainya di kota Mekah, Ka'bah dia muliakan. Yang sebelumnya Ka'bah tidak memiliki kiswah, dia belikan kiswah yang terbaik dengan sutra ranjutan terbaik, diberikan kiswah kepada Ka'bah, padahal sebelumnya Ka'bah belum ada kiswah. Dan dicatat oleh sejarah, Tubba inilah orang yang pertama kali memberikan kiswah. Bahkan dia pula yang pertama kali memberikan qildah, yang memberikan gembok kepada pintu Ka'bah, karena sebelumnya Ka'bah pintunya bebas terbuka, siapapun boleh masuk. Sehingga untuk menjaga kewibawaan Ka'bah diberikan gembok. Dia pun menyembelih 100 ekor unta untuk memuliakan orang-orang di sekitar Ka'bah. Itu yang pertama. Mau menghancurkan Ka'bah, belum nyampe Ka'bah, Allah sudah hancurkan duluan. Beruntung dia diberikan ilham oleh Allah untuk kemudian bernazar mau memuliakan Ka'bah. Kemudian kejadian kedua yang sangat masyhur, bahkan tercatat di dalam sejarah sebagai tahun kelahiran Nabi. Bahwasanya di tahun kelahiran Nabi ada satu pasukan dipimpin oleh seorang raja bernama Abraha. Dengan pasukan yang sangat dahsyat. Kalau biasanya pasukan hanya menggunakan kuda atau maksimal pakai onta, ini pakai gajah. Bahkan kejadian tersebut diabadikan di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kejadian yang sangat luar biasa, kejadian yang sangat dahsyat. Bahkan saat itu orang-orang yang menunggangi gajah dilempari batu dari Sijil. Saking panasnya batu tersebut, mereka yang memakai pakaian zirah dari besi tembus dari kepala sampai ke bawah. Mereka berniat menghancurkan Ka'bah. Sebelum menyentuh Ka'bah,
Allah hancurkan mereka terlebih dahulu untuk menjaga kemuliaan Ka'bah, untuk menunjukkan keagungan Ka'bah. Kemudian itu 2 kali. Yang pertama 100 tahun sebelum Nabi lahir, yang kedua di tahun kelahiran Nabi, dan yang ketiga saat Nabi berusia 35 tahun. Ka'bah ternyata berhasil dihancurkan. Bukan oleh manusia, bukan pula oleh raja, akan tetapi oleh sebuah banjir bandang yang melanda kota Mekah. Ka'bah hancur, kemudian direnovasi sekalian. Pondasinya dihancurkan. Kaum Quraisy berkumpul mengumpulkan harta yang paling halal sampai kemudian direnovasi. Lalu setelah direnovasi terjadilah satu konflik yang luar biasa. Sampai-sampai hampir menghunuskan pedang, menumpahkan darah satu sama lain. Akibat berebut siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali. Semua kabilah merasa diri paling berhak. Sampai ada satu perkataan mengatakan, bagaimana kalau kita ambil satu jalan tengah. Kita pilih seseorang untuk dijadikan sebagai penentu siapa yang paling berhak. Maka mereka sepakat menunjuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi ditunjuk, semua sepakat seia sekata mengatakan, radina bil amin. Kami setuju, kami ridho kalau al-amin itu yang menentukan. Bahkan kalau dia sendiri pun yang mau meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, kami ridho, kami ikhlas. Karena saking dicintai Nabi Muhammad oleh penduduk bangsa Arab. Maka dengan kecerdasan Nabi, dengan kebijaksanaan Nabi, dengan nubuwah yang memang sudah ditancapkan di dalam otak beliau yang sangat cerdas itu, beliau kemudian gelar rida beliau, ditaruh kemudian Hajar Aswad di tengahnya, lalu setiap kepala kabilah disuruh untuk mengambil ujung daripada rida tersebut. Diangkat, kemudian diarahkan ke tempat di mana Hajar Aswad akan diletakkan. Kemudian Nabi ambil, lalu diletakkan Hajar Aswad di tempat. Seluruh penduduk Mekah yang saat itu sudah kagum dengan Nabi, makin kagum dengan Nabi. Orang-orang yang sangat kagum dengan kecerdasan Nabi, makin kagum dengan kecerdasan Nabi. Orang-orang yang sangat memuliakan Nabi, tambah memuliakan Nabi. Allah sengaja mengirimkan banjir untuk dihancurkan Ka'bah itu demi menunjukkan kemuliaan baginda Nabi. Hasilul kalam, khulasatul kalam, inti kesimpulan dari ini semua adalah untuk menjaga kemuliaan Ka'bah, untuk menunjukkan keagungan Ka'bah, Allah tidak segan menghancurkan siapapun yang mau menghancurkan Ka'bah. Dan ternyata Allah pun tidak segan untuk menghancurkan Ka'bah demi menunjukkan kemuliaan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini kelak akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkahan guru-guru kita, dengan keberkahan guru daripada guru-guru kita sampai tersambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.